Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rasmawati Ahmad dari SMK YPPP Wonomulyo, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Polowali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Akan memaparkan tugas modul 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya menuntaskan materi saja. Saya berpikir bahwa materi ini harus selesai, yaitu saya harus menuntaskan target, dan beranggapan bahwa siswa diharuskan mencapai KKM. Jika siswa sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran telah berhasil. Kemudian, saya kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Saya berpikir peserta didik harus memahami semua materi ajar demi ketuntasan pembelajaran. Saya lebih mengutamakan kognitif anak dan menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran saya berpusat kepada Namun, setelah mempelajari modul 1.1 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menyadari apa yang saya pikir dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Maka konsep pengajaran saya pun berubah. Saya merubah pemikiran bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar dan murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu murid bebas berekspresi, mengungkapkan pendapat, serta berkreasi. Kemudian, saya seharusnya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada kognitif saja, yaitu afektif, sosial, spiritual, psikomotor, dan budaya. Dan sebagai pendidik, saya harus cermat melihat bakat anak, yaitu ketika anak tidak menonjol di satu sisi, kita harus menggali apa bakat dan minat pada anak, melakukan riset dan tanya jawab misalnya. Dan hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Biasanya, kesepakatan ini dibuat di saat awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, menerapkan student-centered learning, yaitu di mana murid sebagai pusat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun.
karena tugas guru yaitu memberi tuntunan dan memberikan arahan kepada peserta. Adapun perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama, saya mengetahui sistem AMON dalam pembelajaran, yakni pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Kemudian, merdeka belajar, yaitu guru memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai, dari hanya menuruti instruksi berubah menjadi merdeka belajar. Dan pembentukan karakter pada peserta didik. Budi pekerti atau watak dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memerlukan berbagai dukungan dari segenap pihak, sesuai dengan tri pusat pendidikan, yaitu pihak sekolah, keluarga peserta didik, dan masyarakat. Demikianlah pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini menginspirasi untuk Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.